Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu harap semuanya baik dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa. Kepada ketua kelas, silahkan memimpin doa. Terima kasih. Oke. Ibu akan mengabsen anak-anak ibu. Apakah ada yang hadir? Apakah ada yang tidak hadir? Terima kasih. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pada pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menanyakan pelajaran kita mengenai pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Pada hari ini kebetulan Ibu mendapat dua kelas, yaitu pada kelas 2 dan kelas 3. Karena ibu gurunya di kelas 3 tidak sempat hadir, jadi ibu mewakili dari Ibu Susan untuk hadir. Jadi kita hari ini mengadakan kelas yang namanya kelas PKR, jadi kelas 2, kelas rangkap. Di mana pada model yang pertama kali kita terapkan yaitu model 222. Jadi ruangannya ada dua ya anak-anak. Ibu harap anak-anak semuanya dapat tenang belajar dengan ibu pada hari ini supaya pelajaran kita berjalan dengan lancar. Nah, coba anak-anak buka pada bukunya halaman 12, yaitu hari ini kita belajar mengenai hidup rukun. Nah, jadi anak-anak pada tema 1 ini kita belajar mengenai hidup rukun. Apakah anak-anak itu tahu apa itu hidup rukun? Nah, di sini kita belajar hidup rukun itu pertama terutama di sekolah ya, apalagi kita belajar kan. Coba anak-anak perhatikan pada pelajaran 1 itu. Di sana disebutkan mengenai menyebutkan tentang kalimat perintah dalam teks percakapan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita ini anak-anak, ada baiknya kita mengetahui bagaimana hidup yang rukun itu, ya mulai dari ucapan. Nah, jadi di sini kita belajar mengenai penyebutan kalimat kepada teman kita, apalagi keluarga kita atau tetangga kita dan segalanya. Nah, jadi pada pembelajaran 1 ini yang sangat diperlukan kita pelajari itu mengenai kalimat perintah yang digunakan untuk meminta orang untuk meminta orang lain itu melakukan sesuatu. Nah, seandainya si Dino ini meminta si Joki untuk minta tolong ibaratnya ya. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu kalimat apa yang paling cocok gitu. Nah, kalau untuk supaya dalam kita meminta tolong itu tidak ada yang namanya paksaan atau apa gitu. Nah, di sini kita belajar ya anak-anak, di mana di sini ini kita itu harus menggunakan kata akhirannya itulah atau kan. Atau minta tolong lah, please gitu. Itu bagus bahasanya anak-anak. Atau kita menggunakan akhir kalimat itu menggunakan tanda seru. Contoh ibu memberikan tugas kepada anak-anak, hai anak-anak hari ini kita belajar senam ya. Jadi pakai tanda seru juga anak-anak. Nah, ini sangat diperlukan. Selanjutnya contoh nih, ibu memberikan bantuan kepada si Reno, contohnya, Reno tolong bantu ibu membawakan kertas tugas ini ke ruang guru. Nah, ini kalimat perintah ya anak-anak, minta tolong dulu gitu. Nah, jadi di sini adalah salah satu salah satu cara kita untuk hidup yang rukun dengan cara meminta tolong atau dengan bahasa yang baik. Nah, selanjutnya pada pelajaran yang kedua ini anak-anak, kita itu menyebutkan kalimat perintah dalam teks cerita. Nah, contohnya, sebuah teks itu dapat berbagai jenis kalimat, di mana salah satunya adalah kalimat perintah. Kalimat perintah ini pada teks di akhir itu dengan tanda seru. Nah, seperti yang Ibu contohkan tadi. Pada kalimat ini pada kalimat percakapan ya anak-anak, contoh, sebelum ujian itu kita harus menyimpan buku catatan di dalam tas. Nah, Ibu memberikan perintah gitu kan. Nah, jadi anak-anak bisa mengerti gitu. Dimana kalimat itu adalah kalimat perintah dalam percakapan antara seorang guru dengan siswanya. Selanjutnya, pada pembelajaran keempat ini, kita membuat kalimat perintah di lingkungan kita atau di lingkungan sekolah, di lingkungan di rumah, perintah. Contoh, seorang guru menata barisan anak-anaknya supaya berbaris dengan rapi. Contohnya, luruskan barisan. Nah, jadi itu pakai tanda seru. Nah, di mana di situ adalah ungkapan kalimat perintah. Nah, selanjutnya bisa juga kita seorang guru ini
memerintahkan kepada murid-murid ibu ini mengucapkan kalimat perintah. Kenapa sangat diperlukan? Karena dengan adanya kalimat perintah sehingga belajar kita ini, kegiatan belajar belajar mengajar ini berjalan dengan tertib. Nah, sebelum ibu mengajar di kelas sebelah, ibu akan memberikan latihan. Coba anak-anak buka pada modul pada buku, yaitu halaman 14. Nah, di mana di sana dijelaskan bahwasanya kalimat perintah itu yang seperti apa. Silahkan anak-anak ibu cari, nanti ibu akan periksa. Nah, mungkin sekian dari ibu. Uh, ibu harap anak-anak ibu di kelas ini tenang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini ibu menggantikan ibu Susan masuk karena ibu gurunya berhalangan. Jadi mohon anak-anak tetap kita belajar dengan sportif dan nanti ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk dikerjakan secara berkelompok. Nah, pada hari ini coba anak-anak ibu lihat pada halaman 2, yaitu tema kita ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, coba ibu bagi kelompoknya untuk satu kelompok itu yaitu 5 orang. Nah ya, oke. Sudah dapat semua kelompoknya? Oke, kita lanjut. Di sini ibu akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui, pertumbuhan itu bisa jadi manusia, bisa jadi tumbuhan, bisa jadi sayuran, dan segala macamnya. Menurut anak-anak, coba kalian perhatikan pertumbuhan yang ada di sekeliling kita. Yang dapat mata kita itu lihat, apa aja jenis tumbuhannya? Benar, pohon mangga bertumbuh kan? Jadi pohon mangga itu cara bertumbuhnya seperti apa? Apakah kita itu sedari dia kecil harus disiram atau gimana? Iya, harus disiram. Kalau kita menanam buahan, kita harus beri pupuk supaya dia berkembang dan tumbuh dengan bagus. Dan menghasilkan buah yang bagus ya. Nah, di sini ibu akan meminta kepada siswa di mana kita belajar mengenai membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Pernah kan anak-anak melihat ketika kita itu belajar matematika, adakah anak-anak yang pernah melihat huruf yang 4 angka? Ya, banyak ya. Contoh, dalam kehidupan kita sehari-hari saja anak-anak contohnya. Contoh, si Dino pergi ke kebun binatang. Jadi pada tiket masuknya itu harganya 7.500. Berapa angkanya anak-anak? Ada 4, ada angka 7, ada angka 5, ada angka 0. 0-nya berapa? 2. Jadi itu yang dinamakan dengan menulis lambang bilangan 4 angka. Nah, selanjutnya untuk membandingkan itu atau mengurutkan bilangan 4 angka itu seperti apa? Mudah. Dengan cara untuk mempermudahkan kita itu membaca dan menuliskan lambang bilangan 4 itu, kita dapat menggunakan nilai tempat masing-masing angka pada bilangan tersebut. Contoh, pada penyebutan, coba anak-anak perhatikan di depan. Nah, di sini mengenai bandingan bilangan 2576 dengan 2536. Jadi caranya, contoh ibu buat ya. Di sini 2000 panahnya ke 2000. Sudah itu namanya ribuan sama. Sudah itu angka 5 ke angka 5, itu namanya ratusan. Sudah itu sesudah puluhan baru ribuan baru ratusan. Sekarang baru yang ketiga itu namanya puluhan. Di sini panahnya 7, puluhannya 7, yang sebelahnya 6. Ini namanya puluhannya beda. Kenapa dikatakan beda? Karena angka 7 sama angka 3 kan beda. Kalau yang ribuan sama ratusan tadi kenapa dikatakan sama? Karena angkanya sama-sama 2 dan 5. Sedangkan angka puluhan yang ketiga itu beda. Selanjutnya angka satuan. Angka 6 dan angka 6. Jadi namanya satuan sama. Karena angka 6-nya sama. Selanjutnya, di sini ibu coba anak-anak perhatikan. Hari ini
Ibu akan mengurutkan bilangan pada angka yang di atas ini. Coba anak-anak perhatikan, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, coba anak-anak urutkan mana bilangan yang paling terbesar di antara 5 soal di sini. Nah, di sini Ibu tadi memberikan kelompok pada anak-anak Ibu, silahkan diisi per kelompok. Nah, yang kedua itu soalnya coba urutkan bilangan dari yang terkecil, dari angka 3.300 sampai angka 3.700. Nah, dari angka 3.500 sampai angka 3.700. Ibu harap siapa yang sudah silakan dikumpul, nanti Ibu periksa. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, semuanya sudah kumpul. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini sangat bermanfaat sekali. Dengan adanya kita belajar mengenai 4 angka, kita mengetahui mengenai ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Jika anak-anak menemukan angka yang 4 ini, anak-anak bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya berbelanja. Hari ini disuruh maknya belanja beli sayur, sayur kol harganya 10.000, berarti angkanya ada angka 10. Sudah itu namanya angka ribuan. Sudah itu angka 000-nya. Mungkin anak-anak Ibu ada yang belum memahami pelajaran kita hari ini, silahkan bertanya. Oke, nampaknya anak-anak Ibu sudah bisa memahami. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.